Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari mengenai rules of probability atau aturan-aturan probabilitas. Kita berawal atau berangkat dari probability of an event terlebih dahulu. Jadi suatu kejadian A misalnya ya, itu probabilitasnya berada di rentang mulai dari 0 sampai dengan 1. Nah, rentang ini merupakan nilai-nilai yang merepresentasikan kemungkinan dari terjadinya suatu event atau suatu kejadian. Kemudian juga probabilitas ini nilainya antara 0 dan 1 ya tadi. Berarti 0 ini ya, dimaknai sebagai event yang tidak pernah terjadi sama sekali. Dan nilai 1 itu berarti eventnya dipastikan 100% terjadi. Nah, juga berarti kita selain 0 dan 1 ini ya diantaranya ya ada beberapa kemungkinan juga. Misalnya 0,9 gitu ya. Suatu peristiwa itu dimungkinkan persentasenya terjadi 0,7, 0,2 dan seterusnya. Ya, kita akan lanjutkan dengan complement rule atau aturan komplement. Apa sih definisinya ya? Jadi definisinya itu gini. Misalnya di sini disimbolkan bahwa probabilitas suatu kejadian A ya, itu dijumlahkan dengan kejadian selain A itu sama dengan 1. Ya, jadi jumlah probabilitas antara kejadian A dan selain A itu adalah 1. Sehingga probabilitas selain event A atau komplement ya di sini, komplement A itu adalah 1 dikurangi kejadian A. Nanti akan kita jelaskan contohnya. Bisa dipahami ya semoga. Jadi di sini komplement ini adalah semua kejadian yang mungkin selain kejadian A. Itu dinotasikan sebagai A komplement seperti ini. Contohnya, ketika kita melakukan pelemparan sebuah dadu gitu ya. Maka di sini kita bisa menghitung berapa probabilitas atau kemungkinan munculnya selain angka 6. Nah, ketika kita melempar dadu kan ada angka 1 sampai dengan angka 6. Ya. Maka kejadian kemunculan selain angka 6 ya ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5. Maka di sini adalah kejadiannya 5/6. Ya. Dimana itu merupakan hasil dari 1 dikurangi 1/6. 1/6 ini adalah kejadian munculnya angka 6 kan gitu. Kemudian rule yang kedua adalah multiplication rule. Atau ini aturan perkalian ya. Multiplication rule ini. Jadi ketika ada dua kejadian, ya, dua event, kejadian A dan kejadian B, itu dikatakan event yang independen apabila diketahui bahwa kejadian A itu tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas kejadian B. Jadi ada dua kejadian ya, yang mana tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Di sini probabilitas A dan B ini yang mana dia merupakan perkalian probabilitas A dengan probabilitas B. Contohnya, ketika kita melakukan pelemparan misalnya, koin sebanyak 2 kali. Dari koin tersebut, kita ketahui bahwa peluang memperoleh head dan tail, bagian depan dan bagian belakang, itu tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Kan? Karena kita ngelempar yang pertama, kemudian kita ngelempar yang kedua, itu tidak ada hubungannya. Ya. Pelemparan pertama tidak memiliki dampak terhadap atau pengaruh terhadap hasil yang terjadi di pelemparan kedua. Oleh karena itu, ya, chance atau peluang mendapatkan lemparan pertama adalah head atau bagian depan, kemudian diikuti bagian kedua adalah tail atau bagian belakang, itu seperti ini. Ya. Hasilnya adalah perkalian dari probabilitas head, yaitu setengah, dikalikan probabilitas tail, yaitu setengah. Maka probabilitasnya adalah 1/4. Selanjutnya adalah addition rule. Nah, nanti di addition rule ini ada dua macam. Yang pertama adalah disjoint. Apa itu disjoint? Atau dalam bahasa lain itu dikenal juga dengan mutually exclusive. Ya. Jadi dua kejadian A dan B itu dikatakan disjoint ketika kedua event tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Dia tidak dapat terjadi secara bersamaan. Maka
di sini probabilitasnya adalah probabilitas A atau probabilitas B. Yang mana kalau kita bicara terkait dengan himpunan ya, maka nanti probabilitas himpunan ini adalah himpunan gabungan. Maka di sini kita lakukan dengan menjumlahkan ya. Menjumlahkan antara probabilitas A dijumlahkan dengan probabilitas B. Seperti itu. Dan dalam hal ini event ini tidak atau event yang terjadi ini dikatakan tidak katakan sebagai event yang independen. Ya. Karena dia ada hubungan ya, antara satu event dengan event yang lain. Misalnya ketika kejadian A terjadi ya tidak mungkin sebaliknya gitu. Misalnya kayak kelahiran bayi gitu ya. Satu anak lahir gitu ya, tidak mungkin satu anak itu laki-laki dan perempuan gitu. Kecuali kalau kembar lain ceritanya. Tapi di sini kasusnya adalah sebuah kelahiran satu anak ya, satu bayi itu ya kalau enggak laki-laki ya perempuan. Kalau yang lahir laki-laki ya dia bukan perempuan. Sebaliknya kalau dia yang lahir perempuan maka dia bukan laki-laki. Nah ini contohnya yang di sini disjoin ya. Ini probabilitas memperoleh nilai 4 atau angka 4, 5, atau 6 ketika kita melemparkan sebuah dadu. Nah, ini probabilitasnya seperti apa? Ya, probabilitasnya kita jumlahkan saja. Probabilitas kemunculan angka 4 dari pelemparan sebuah dadu, ditambah probabilitas kemunculan angka 5, ditambah probabilitas kemunculan angka 6. Di mana masing-masing probabilitas dari 4, 5, atau 6 itu adalah 1/6. Maka kita jumlahkan di sini, yaitu sama dengan 3/6 sama dengan setengah. Kita lanjut ke addition rule yang not disjoint atau non mutually exclusive. Apa itu? Ya. Jika dua buah event atau dua buah kejadian A dan B itu dikatakan not disjoint ya, bukan disjoint atau non mutually exclusive, maka probabilitas kejadian A atau B itu merupakan hasil penjumlahan ya, hasil penjumlahan dari masing-masing probabilitas event A dan B dikurangi irisan dari dua kejadian tersebut. Contohnya seperti apa? Kita coba lihat. Kita melemparkan sebuah dadu misalnya. Kemudian kita memiliki dua buah event. Di mana event pertama atau A di sini adalah diperolehnya dadu dengan angka ganjil. Kemudian kejadian yang B atau event B diperoleh angka 5 atau 6. Nah, pertanyaannya probabilitas diperolehnya angka ganjil atau angka 5 atau 6 itu berapa? Probabilitasnya berapa? Maka di sini ya, berlaku aturan non mutually exclusive atau not disjoint. Sehingga proses perhitungan probabilitasnya adalah probabilitas A, ya, yaitu probabilitas memperoleh angka ganjil, dijumlahkan dengan probabilitas B, yaitu probabilitas diperolehnya angka 5 atau 6, dikurangi irisan di antara A dan B tadi. Kita lihat probabilitas kemunculan ganjil itu berapa. Ya, probabilitas kemunculan angka ganjil itu kan ada 1, 3, 5 ya. Ada 1, 3, 5 di sini. Maka ada 3 angka per 6 ya, 3/6 di sini. Oke. Kemudian di sini ada probabilitas 5 atau 6 ya. Maka kemungkinannya adalah setengah kan gitu. Kalau nggak 5 ya 6, kemungkinannya setengah. Nah, probabilitasnya di sini irisannya adalah 5 karena kan tadi yang ganjil itu ada 1, 3, 5, kemudian yang memperoleh 5, 6 itu ada 5, 6 kan. Nah, dari dua hal tadi ada irisan yaitu angka 5, kemunculan angka 5. Nah, ini adalah probabilitasnya adalah 1/6. Sehingga probabilitas memperoleh angka ganjil atau angka 5 atau 6 itu adalah ya, ini dijumlahkan dikurangi 1/6 ya, hasilnya adalah 2/3. Kita lanjutkan mengenai conditional probability. Di sini apa itu probabilitas kondisional? Yaitu probabilitas conditional event A atau event A di sini itu didahului terlebih dahulu kejadian B. Jadi kejadian A itu terjadi dengan didahului kejadian B.
Nah, ini perhitungannya dihitung dengan seperti ini. Jadi probabilitas A given B, ya, atau probabilitas kejadian A jika didahului kejadian B merupakan probabilitas A dan B dibagi dengan probabilitas B. Seperti ini. Dengan catatan B-nya ini harus lebih besar dari 0. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ada seseorang ya, perempuan, katakanlah Fulanah, dia ikut 2 kali tes. Nah, di sini pertanyaannya atau mungkin asumsinya di sini atau informasinya adalah probabilitas si Fulanah ini lulus di kedua tes itu adalah 0,6. Tes pertama maupun tes kedua, dia probabilitasnya lulus itu 0,6. Nah, probabilitas dia lulus di tes pertama itu 0,8. Pertanyaannya adalah berapa probabilitas si Fulanah ini lulus tes kedua dengan catatan atau dengan kondisi dia pada tes pertama sudah lulus. Jadi dia tesnya 2 kali. Nah, probabilitasnya yang ditanyakan di sini adalah dia lulus tes kedua tapi dia di tes pertama juga sudah lulus. Jadi probabilitas lulus kedua given tes pertama sudah lulus. Maka probabilitasnya seperti ini perhitungannya. Probabilitas second ya, katakanlah ini ujian kedua, jika diberikan probabilitas first yaitu ujian pertama dia lulus. Maka dia probabilitas sama dengan ya, probabilitas first and second gabungan ya, dibagi dengan probabilitas first. Maka di sini probabilitas first and second itu adalah probabilitas dia bisa lulus di 2 tes keduanya misalnya, atau di kedua tes tadi ya, yaitu 0,6 ya. Dia lulus di kedua tes tadi 0,6. Maka di sini 0,6 dibagi dengan probabilitas dia lulus di tes pertama yaitu 0,8. Maka hasilnya sama dengan 0,75. Ini contoh yang pertama. Nah, ini contoh yang kedua sekarang. Berapa probabilitas kemunculan jumlah angka ya, apabila kita melempar 2 buah dadu ya. Probabilitas total jumlah angka dari 2 buah dadu yang nilainya itu lebih dari 9. Dengan catatan apabila dadu yang pertama itu kemunculannya adalah angka 5. Nah, kita buat permisalan di sini. Katakanlah kejadian A ini merupakan kejadian di mana dadu yang pertama itu nilainya adalah 5 dan probabilitasnya adalah 1/6 kan ya. Kemudian kejadian yang kedua ya, itu adalah total jumlah angka yang muncul dari 2 buah dadu itu lebih dari 9. Nah, kita lihat possible outcomes-nya, kemungkinan outcome-nya berapa untuk A dan B ini gitu ya. Ketika jumlah keduanya itu lebih dari 9. Yang pertama misalnya kemunculan dadu pertama 5 kan. Ini dadu pertama pasti 5 ini. Ya. Kemudian dadu kedua 5. Ini kan 10 ya jumlahnya. Oke. Kemudian possible outcome yang kedua yaitu dadu pertama 5, dadu kedua muncul angka 6. Ini ada berapa kemungkinan? Yaitu ada 2 kemungkinan di sini. 55 sama 56 gitu kan. Maka probabilitas A dan B ini adalah 2/36. Nah, kenapa 36? Karena ini kemunculannya kan ada banyak banget nanti. Ada 11, 12 dan 13 dan seterusnya. Gitu kan? Ini jadi 2/36 atau 1/18. Nah, maka di sini probabilitas kejadian B given kejadian A ya, ini adalah ya gabungan antara kejadian A dan B dibagi dengan kejadian A. Maka ini 1/18 dibagi 1/6. Nah, hasilnya adalah 1/3. Oke, ini 2 contoh terkait dengan conditional probability. Selanjutnya kita bicara mengenai teorema Bayes. Ini teorema yang sangat terkenal gitu ya, banyak sekali dipakai teoremanya gitu. Apa sih teorema Bayes? Jadi teorema Bayes itu merupakan suatu teorema yang digunakan untuk mencari probabilitas ya, dari suatu kejadian ketika kita mengetahui secara pasti probabilitas kejadian yang lain. Ini adalah formulanya ya. Di probabilitas A given B itu merupakan perkalian antara probabilitas A dikalikan probabilitas B given A ya, dibagi dengan probabilitas B.
di mana ini probabilitas A given B ini merupakan posterior probability. Di ini probabilitas kejadian A apabila diketahui kejadian B telah terjadi gitu kan ya. Kemudian yang PBA ini adalah likelihood, ya, merupakan probabilitas kejadian B apabila diketahui kejadian A telah terjadi. Kemudian PA ini adalah prior probability, ya, merupakan probabilitas event A. Kemudian PB ini adalah evidence, yang merupakan probabilitas dari event B. Sekarang kita lihat contoh kasusnya. Di contoh yang pertama ini, misalnya kasus terkait dengan orang tua atau orang yang usia lanjut itu terjatuh. Maka pertanyaannya di sini misalnya adalah berapa probabilitas orang usia lanjut itu meninggal karena jatuh. Nah, kita asumsikan di sini base rate-nya atau rata-ratanya orang yang sudah tua itu jatuh itu 10%. Maaf, orang tua yang meninggal ya. Orang tua yang meninggal itu 10%. Dan base rate untuk orang tua yang jatuh itu adalah 5%. Dan dari keseluruhan orang tua itu ya, 7% itu dia meninggal dulu, kemudian dia baru jatuh gitu. Itu 7%. Maka probabilitas orang tua ya akan meninggal dikarenakan jatuh itu berapa gitu ya. Nah, ini perhitungannya seperti ini. Ya. Probabilitas die given fall gitu ya. Probabilitas orang itu meninggal apabila didahului jatuh gitu. Atau meninggal karena jatuh. Maka di sini ya kita hitung dengan probabilitas fall given die dikalikan dengan probabilitas die dibagi dengan probabilitas fall. Nah, probabilitas fall given die tadi yang mana? Yaitu PBA tadi, yaitu 7%, ya berarti 0,07. Kemudian probabilitas orang tua itu meninggal adalah 0,10 ya tadi. Probabilitas A di sini 0,1 atau 10%. Kemudian probabilitas orang tua itu jatuh ya, itu 5%, berarti di sini 0,05. Maka diperoleh bahwa apabila orang tua terjatuh itu kemungkinannya 14% ya. Dia akan meninggal karena jatuh tersebut. Contoh yang kedua, semisal nih kita punya email ya yang ada di folder spam. Apakah semua email itu spam? Beneran spam yang masuk spam itu? Nah, ini kita tanya di sini probabilitasnya itu email yang beneran spam itu berapa? Nah, ya, kita di sini buat asumsi misalnya. Jadi 2% email yang kita terima itu secara keseluruhan itu adalah spam. Itu adalah probabilitas A di sini ya. Kemudian juga asumsi yang kedua adalah si pendeteksi spam dari email kita itu cukup baik ya. Sehingga apabila sebuah email itu dinyatakan sebagai spam, maka yaitu merupakan beneran 99%-nya itu beneran spam gitu. Dideteksi sebagai spam 99%. Dan apabila email tersebut bukan spam, maka akan ditandai sebagai spam namun dengan rate yang sangat rendah yaitu 0,1%. Di mana ini adalah probabilitas B ya, apabila dia bukan spam. Oke, ini proses perhitungannya. Nah, ini ada yang berbeda dengan cara yang kita lakukan di example 1 tadi. Ya. Ada hal yang belum kita ketahui di sini. Ya. Nah, ini probabilitas spam. Ya. Jika dia dideteksi spam sebelumnya, ini sama dengan probabilitas dia dideteksi dan dia sebelumnya memang beneran spam, dikalikan dia probabilitas spam dibagi dengan probabilitas detected. Nah, sayangnya di sini probabilitas detected ini kita belum tahu berapa probabilitasnya kan gitu. Ya. Probabilitas detected spam ini kita sudah tahu, ini adalah probabilitas BA tadi. Ya. Ini adalah 0,99. Kemudian probabilitas spamnya kita juga sudah tahu, yaitu 2%, ya, 0,02. Tapi yang detected mana? Nah, kita baru diberikan informasi terkait dengan ini. Yang 0,1% ini bukan detected.
Caranya gimana? Kita lanjutkan di sini. Kita nggak tahu nih PB atau P detected di sini. Nah, perhitungannya kita gunakan seperti ini. Ya, yaitu probabilitas B itu merupakan hasil perhitungan dari probabilitas B given A dikalikan probabilitas A ditambah probabilitas B given not A dikalikan probabilitas not A. Maksudnya seperti apa? Ini terjemahannya kalau kita bawa ke konteks spam dan detected tadi. Ya, ini B itu adalah detected, ya, A itu adalah spam, ya, ini dikalikan saja probabilitas detected given spam dikalikan probabilitas spam dijumlahkan dengan probabilitas detected apabila dia given not spam dikalikan probabilitas not spam. Nah, kita sudah tahu nih probabilitas detected ya, apabila given not spam, yaitu 0,1% tadi. Sehingga kita bisa kalkulasikan ya, ini mirip dengan yang aturan atau kita bisa menggunakan aturan apa? Komplement tadi di awal kita sudah bicarakan ya, complementary rule. Jadi kita bisa hitung probabilitas not spam ini dengan 1 dikurangi probabilitas spam. Sehingga kita peroleh probabilitas not spam itu merupakan 1 dikurangi 0,02. Di mana tadi probabilitas spamnya kita tahu bahwa 2% kan gitu ya. Maka di sini nilainya adalah 0,98. Baik, sehingga kita dapat menghitung probabilitas dia dideteksinya ini dengan mengalihkan antara probabilitas detected given spam dengan probabilitas spamnya yaitu 0,02 dijumlahkan dengan ini tadi 0,1% ya. Ini probabilitas detected given not spam ini 0,1%. Berarti 0,001 dikalikan dengan probabilitas not spam yang nilainya adalah 0,98. Ini adalah probabilitas detected-nya, belum hasilnya. Nah, probabilitas detected-nya seperti apa? Probabilitas yang tadi ditanyakan itu adalah probabilitas beneran apakah itu spam ya? Seperti apa? Nah, ini perhitungannya. Probabilitas spam given detected, jadi beneran dia spam atau tidak ya, itu adalah 0,99 dikalikan 0,02 ya, 0,99 tadi adalah nilai dari detected given spam ya, dikalikan 0,02 ini adalah probabilitas A ya, dibagi dengan probabilitas detected-nya adalah yang kita barusan hitung 0,02078 dan hasilnya adalah 0,952 sekian-sekian. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa sebuah email yang berada di folder spam itu probabilitasnya 95,2% adalah spam. Baik, ini penjelasan dari contoh teorema Bayes yang kedua. Mungkin ini materi hari ini beberapa referensi yang kami gunakan untuk slide ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.